Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, baru saja kita saksikan bersama-sama. Itu tadi ada cuplikan video dari peserta lomba voice over dan news presenter dari kegiatan UNAS TV Present. Penasaran dong sebetulnya apa sih kegiatan dari UNAS TV Present? Saat ini kita telah bersama dengan Kepala Laboratorium Universitas Nasional, Ibu Swastiningsih. Apa kabar? Baik, Mbak. Dan di sini juga ada ketua pelaksana dari kegiatan tersebut, ada Mbak Syakira Putri Gisda. Sehat-sehat, Mbak Syakira. Terima kasih sudah hadir di Studio Voice of Indonesia. Nah, sebelum kita mau ngobrolin tentang kegiatan UNAS TV Present, saya mau nanya dulu sama Bu Neng ya panggilannya. Iya, panggilannya. Bu, ini sebetulnya UNAS TV itu apakah bagian dari unit kegiatan mahasiswa di bawah fakultas atau seperti apa? Iya, Mbak. Betul sekali bahwa Universitas Nasional ini punya beberapa lab khususnya untuk memang anak-anak yang di komunikasi ya. Itu ada lab TV, lab radio, lab multimedia, dan lab TV ya. TV itu fotografi. Dan kita itu memang UKM-nya yaitu unit kegiatan dari mahasiswa-mahasiswa, dan kita memang ada di bawah namanya FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik gitu. Dan baru jurusannya itu prodinya di komunikasi. Bu Neng, Siap. ini pertama kali diselenggarakan atau seperti apa? Untuk UTP ini, UNAS TV Present memang pertama kali banget baru diselenggarakan karena kita mau bikin acara ini tuh karena kepikirannya kita ini mau menyambut tahun politik, di mana tahun 2024 itu kan memang akan ada pemilu ya, ada pilpres dan yang lain-lain. Nah, ini kita kemarin udah buka dari bulan Agustus kalau nggak salah, acara ini kita inisiasi. Terus juga kenapa kita waktu itu milihnya karena ada tahun politik, karena sesuai tema bahwa ini adalah esensi demokrasi tanpa hoaks di era digital, di mana memang sasaran kita adalah para pelajar dan mahasiswa, supaya mereka nggak gampang banget terkena hoaks. Esensi demokrasi mahasiswa tanpa hoaks di era digital. Oke, Betul. karena memang ini selalu menjadi isu yang menjadi perhatian kita bersama sih, Betul. Bu Neng ya. Jadi dari pemilihan tema yang akan diangkat ini, kemudian dari kegiatan-kegiatannya, apa yang diharapkan? Yang diharapkan sebenarnya karena peserta itu kan memang kita dari siswa SMA dan juga mahasiswa. Nah, alhamdulillahnya ini waktu kita share ke publik juga, alhamdulillah juga dibantu juga sama dari RRI. Terus kemarin kita juga dapat dukungan juga dari Puspen TNI juga. Ini ternyata bukan hanya di tingkatan nasional. Ternyata alhamdulillah ini sampai ke tingkat internasional karena juga keren ya. ya, makanya alhamdulillah kita juga terbantu banget dengan para pendukung kita, dan itu pun juga ada beberapa negara yang detik-detik terakhir juga masih mau ikut di acara ini. Gitu Oke. sih. Mbak Syakira, ini kegiatannya sebetulnya apa saja sih sampai mahasiswa-mahasiswa dari internasional juga ikutan? Untuk UNAS TV Present ini kegiatannya itu ada lomba-lomba ya. Lomba-lombanya itu ada 3. Yang pertama itu lomba voice over, ada lomba news presenter, sama satu lagi ada lomba film pendek. Jadi menariknya lagi di sini tuh kita di dalam lomba film pendek ini itu ada subtema-subtema yang bakal bisa mereka pilih untuk mereka jadiin topik dalam film pendek mereka. Bisa aku sebutin ya? Boleh. Apa aja tema-temanya? Untuk tema-temanya itu kita ada 5. Yang pertama itu media sosialku bebas lepas tanpa hoaks. Gede, keren banget ya. Terus ada demokrasi jadi gak sehat gara-gara teknologi. Gitu. Kan biasanya kan ini kan mengungkitnya tentang hoaks kan, karena banyak banget cuplikan-cuplikan dari Twitter, TikTok atau Instagram yang bikin kita jadi oh ini bener nggak ya? Tapi padahal di aslinya
Untuk akun real yang mengupload itu nggak kayak gitu. Terus ada juga subtemanya berdemokrasi, diam salah, bergerak juga salah. Ini sebenarnya mahasiswa nih selalu apa ya, nggak asing banget sama yang namanya seperti ini. Kita dianggap diem-diem aja, padahal kalau kita gerak juga kita juga dibilang salah. Nggak usah ikut-ikutan, masih kecil. Jadi Gitu, memang ya. tema-temanya itu yang relate banget ya. Itu Iya, 3 tema betul. atau ada tema Ada lagi? 5. Oh, ada 5. Nah, Banyak jadi, pilihannya. Iya, betul. Ada lagi namanya kita Gen Z dalam demokrasi di era digitalisasi. Berhubungan lagi sama digital. Terus yang terakhir itu ada ironi demokrasi di era digitalisasi. Untuk durasinya berapa lama kalau Untuk film? durasinya itu maksimalnya 7 menit 7 untuk menit. film pendek. Ini yang boleh ikutan siapa aja? Yang ikutan itu mahasiswa dari dalam negeri maupun luar negeri, terus sama ada pelajar SMA, SMK dan madrasah sederajat seperti itu, dalam negeri dan luar negeri juga. Jadi memang untuk mahasiswa ya, untuk umum nggak dibuka ya? Iya, belum. Oh, jadi aku nggak bisa ikutan ya Bu ya? Sudah ditutup juga, Mbak. Oh, udah ditutup. Ditutupnya itu kapan terakhir? Ditutupnya itu tanggal 15 Desember. Oh, ya udah. Jadi kita tinggal menunggu hasil atau pengumumannya ya? Iya, betul. Untuk hasil dan pengumumannya itu kita ada di closing ceremony di tanggal 24 Januari hari Rabu di Universitas Nasional. Oh, kalau untuk yang jadi dewan jurinya ini? Dewan juri kita itu ada dari FOI, terus juga ada dari dosen-dosen kita dan ada tenaga-tenaga profesional lainnya yang nanti pas untuk pengumuman kita bakal sebut namanya. Wah, harusnya Seperti saya itu. ikutan nih karena kemungkinan menangnya juga ada ya kalau ada dari Voice of Indonesia juga yang jadi jurinya ya. Terus kalau dari tadi yang anggota-anggota atau mahasiswa asing itu ikutan di kategori apa? Untuk mahasiswa luar negeri mereka kebanyakan ikutannya di lomba voice over Lomba karena voice over. mungkin mereka itu agak-agak malu atau tidak mau memunculkan mukanya ya. Jadi mereka melihat untuk ikut lomba yang suaranya aja gitu. Oh, jadi memang ada kecenderungan kalau untuk mahasiswa asing tuh agak sulit untuk memunculkan wajah mereka di video gitu ya? Iya, betul. Oh, oke. Kalau voice overnya lebih ke iklan, yang visual atau yang news? Voice overnya kita udah sediain dari pihak panitia, terus nanti mereka tinggal baca itu berbahasa Inggris juga, tapi di video itu ada subtitlenya gitu. Jadi untuk isinya itu sesuai tema kita, esensi demokrasi tanpa hoax dalam era digitalisasi. Oh, kalau untuk yang dari pesertanya itu dari dalam negeri sama dari luar negeri perbandingannya gimana? Perbandingannya untuk karena ini kita berbahasa Inggris ya, tentunya Oh, ini semua berbahasa Inggris? iya semua berbahasa Inggris, voice over sama news presenter itu berbahasa Inggris. Gitu. Jadi untuk yang peserta luar negeri mungkin walaupun ini kebanyakan Asia ya kan, ada Malaysia, Filipina, Kamboja sama Sierra Leone itu mereka ya sama seperti kita sih sebenarnya 11-12 untuk berbahasa Inggris yang setingkat mahasiswa levelnya seperti apa itu masih agak rada-rada sama kayak kita. Jadi masih sama-sama bagus sih. Oh, jadi nanti kira-kira yang dipilih itu apakah harus dari punya apa ya, voice over tuh suaranya suara-suara yang kayak di iklan-iklan gitu, atau justru dari misalkan dari pengucapannya, pronunciation-nya, atau dari apanya nih? Kalau untuk penilaian itu sebenarnya udah ada poin-poinnya yang bakal kita nilai, itu termasuk juga tadi intonasi, terus semuanya juga iya, ya? semuanya Semua pokoknya masuk dalam ada nilai-nilainya yang memang sudah kita iya betul. Aduh, tapi Randy kalau misalkan yang menariknya mungkin ya Bu ya, kalau ini kan karena berbahasa asing ya, boleh juga nanti ya yang kalau emang oke bisa juga ditarik untuk boleh siap, bisa ditarik ke RRI maksudnya ya. Oke, terus ada nggak sih misalkan capaian ini dari yang peserta-peserta yang sudah mendaftar ini sesuai target apa enggak? Alhamdulillah sebenarnya ini sesuai target ya, cuma kita memang manusia namanya pengen lebih. Semoga aja dari negara-negara yang sudah mengikuti lomba kita saat ini, insya Allah acara ini berjalan tiap tahunnya, dan mungkin mereka bisa membawa lebih banyak teman-temannya untuk ikut dan teman-teman dari negara luar-luar lainnya. Oke. Saya juga paham karena nggak mudah memang Bu untuk bisa menarik peserta dari asing gitu ya.
Dan ini dengan jumlah yang tadi yang sudah dicapai, ini juga kedepannya juga masih akan membuat hal yang Iya. sama nih Bu Neng. Iya, sepertinya sih pasti kita akan, ya dari pengalaman ini kan memang kita kayaknya, saya dengan anak-anak yang masih belajar, kan mereka masih belajar ya bikin seperti ini, dan mereka langsung bisa bikin acara yang memang internasional. Buat saya itu luar biasa. Nah, hal seperti ini justru nggak boleh kita berhentikan sampai di situ. Justru ini harus menjadi pencapaian yang luar biasa lagi, karena di masa yang akan datang targetnya kalau sekarang baru 4 atau 5 negara yang ikut, saya berharap di tahun yang akan datang, di tahun ini ya nanti kita buka lagi, bisa lebih atau 10 negara yang bisa ikut. Dari sini kan kita tadi Mbak Separ juga nanya harapannya tuh apa ya. Harapannya memang di awal tuh banyak orang yang tahu pasti mengenai Universitas Nasional, itu udah pasti. Tapi yang lebihnya lagi ya, kita nih berharap anak-anak yang ada di dalam Unas TV khususnya, mereka bisa lebih bagus lagi berkreasi untuk bekal mereka nanti ketika sudah lulus gitu. Dan yang di luar, anak-anak SMA yang baru ikut, ya mereka juga bisa melihat betapa sih Unas TV ini luar biasa gitu untuk bikin acara ini. Mereka nanti akan gabung juga daftar di Universitas Nasional. Sebenarnya sih harapannya itu. Terlebih lagi kenapa kita bikinnya juga di tahun 2024, karena ada tahun politik. Ya harapannya bahwa anak-anak muda sekarang, saya yakin mereka sudah cerdas, tapi dalam pemilihan ini kan banyak sekali nih virus-virus yang memang akan mereka nanti belajar dari situ. Nah, kita berharap anak-anak muda sekarang ini, khususnya generasi-generasi yang memang sudah harus memilih, mereka bisa lebih cerdas lagi gitu sih, dengan adanya hoax-hoax yang beredar. Oke. Gitu sih, Mbak. Tapi tadi sempat lihat videonya kan ya yang di awal kita putar tadi. Iya. Ya sedikit ya, itu beberapa detik. Tapi aku lihat itu udah oke kok ya untuk Iya, dari betul. segi tampilan. Kemudian juga ya nggak jauh sih. Tapi ya boleh lah ya. Itu memang ada syarat-syarat atau gimana? Iya, kita udah ada syarat dan ketentuannya. Yang lebih menarik lagi ini yang news presenter ini. Jadi kita cuma kasih teksnya aja nih Mbak. Cuma kasih teks berbahasa Inggris. Terus untuk poin-poin penilaian di editan itu mereka juga kita nilai juga. Bisa yang tadi dilihat itu editannya pun berbeda-beda ya. Iya. Kreatif banget ini anak-anak Indonesia sih. Iya. Jadi mereka ngedit sendiri, baca sendiri, persiapan semuanya sendiri. Dan untuk news presenter kita juga harus terlihat seperti news presenter yang baik dengan pakai jas, baju yang rapi seperti itu. Cahayanya juga tadi boleh Iya, ya betul. tadi ya. Oke, ini keren banget loh karena ini di tingkat SMA dan juga di tingkat mahasiswa. Dan tentunya ada harapan mungkin atau pesan-pesan dari kegiatan ini sebagai closing statement juga, Mbak. Semoga dengan adanya acara Unas TV Present ini dengan tema kita yang sangat-sangat sebenarnya gimana ya temanya, tapi semoga anak-anak muda di Indonesia maupun di luar negeri pun bisa mengerti apa maksud dan tujuan dari acara ini, dan semoga tahun depan bisa ikut lagi. Bu Nek, Kita berharap sih semua anak-anak muda tetap semangat, tetap berkreasi dalam menjalankan studinya gitu. Berkreasi di mana aja, melalui apa saja, apalagi sekarang handphone tuh kan gampang banget, tapi jangan untuk hal-hal yang negatif gitu. Kalau bisa untuk hal-hal yang positif. Semangat terus anak-anak muda. semangat terus anak-anak muda ya. Dan pasti udah penasaran banget dong ya siapa yang akan menjadi pemenangnya nanti ya. Jadi di tanggal berapa? Tanggal 24 Januari. Tanggal 24 Januari. Yang udah kirim udah deg-degan kali ya. Ini hadiahnya apa? Dianya uang tunai. Oke. Tapi yang pasti ini bukan persoalan hadiahnya atau bukan persoalan apa, tapi ini sebetulnya menjadi bukti dari penyelenggaranya sendiri, kemudian pesertanya itu adalah anak-anak muda yang sangat peduli dan care terhadap bangsa Indonesia. Baik, terima kasih pendengar Voice of Indonesia. Nanti kita akan berjumpa kembali dan bincang-bincang lagi ya, Bu Neng ya sama Syahira ya. Ya, terima kasih Mbak. Voice of Indonesia.
dari Indonesia untuk dunia.